Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan hari ini kebetulan saya lagi makan siang dengan sahabat-sahabat saya tersayang. Mereka ini adalah para warga negara Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik yang menikah dengan warga negara Malaysia. Yang namanya pernikahan, yang namanya rumah tangga pasti ada suka dan dukanya. Nah, sekarang kita tanyain satu persatu ya. Apa sih suka dukanya menikah dengan warga negara Malaysia? Oke, sekarang di sebelah saya ada Sis Caca. Cantik ya. Ya Allah. Sis Caca, udah berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia? Menikah udah 12 tahun. Lama jalan ya? 13 tahun ya, alhamdulillah, Masya Allah. Sudah punya anak berapa? Baru satu, umur 10 tahun. Terus suka dukanya apa? Menikah dengan orang Malaysia. Sukanya tuh jalan-jalan ya. Udah pasti ya jalan-jalan. Terus? Entah jalan-jalan mau dalam Negeri? negeri. Dalam negara Malaysia maksudnya ya? Ya, dalam negeri atau keluar, karena suami saya kan nggak tinggal di Malaysia. Memang dia warga negara Malaysia tapi dia pindah-pindah kerjanya. Terus dukanya ya ditinggal-tinggal karena dia kan kerjanya bukan di negara Malaysia aja. Sama terkadang bahasa ya, bahasa tuh masih udah 13 tahun juga nikah tapi bahasanya tuh masih Nggak nyambung? Masih nggak paham? rooming, masih Terus kadang penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya ya dipahamin aja masing-masing, nggak kira ya pelan-pelan. Ya udah sukses dan bahagia dengan perkawinannya. Amin, amin, insya Allah. Sekarang saya bersama Ibu Pejabat Negara yang cantik, Ibu Risma. Sudah berapa lama Ibu di Malaysia? Baru 7 tahun. 7 tahun? Nikah sama orang Malaysia udah 7 tahun? Nikahnya dari 2010, tapi dulu nikahnya kerjanya di 2010. Jakarta dulu. Terus kok bisa ketemu dengan abang Malaysia ini macam mana? Ada dikenalin sama teman, dijodohin. Terus ya udah nyangkut. Nyangkut. Suka dukanya apa menikah dengan warga negara Malaysia? Kita jadi bisa ada pengalaman bekerja di luar negeri ya. Jadi bisa lebih banyak pengalaman kerja sama orang asing juga selain sama orang Indonesia juga kan. Itu kayaknya lebih ke karir ya, Lebih ke bukan karir. ke Bisa rumah berkarir. tangga ya jadinya. Suka ya. Apa jadinya? Lebih konkretnya? Sambil menyelam minum air. Benar. Terus dukanya? Terus dukanya mungkin karena kalau lebaran tuh harus pulang kampung ke tempat suami kan ya, agak jauh. Tinggal di Malaysia juga kalau di Indonesia juga kalau lebaran pulang kampung Tuh. sama repotnya. Dan sama juga tadi suka rooming kalau ngomong. Bahasanya. Iya. Sampai Jadi sekarang masih nggak ngerti. Kalau yang kayak bahasa daerahnya agak susah. Ya udah, mudah-mudahan bahagia dengan perkawinannya. Terima kasih. Awet ya kan. Oke, sekarang saya sama Mbak Suprida nih, wanita asal Aceh, tapi sukunya Jawa. Kalau pulang kampung ke Medan, nggak jelas kan? Udah berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia, Mbak Ida? 11 tahun. 11 tahun. Terus apa sukanya nikah sama orang Malaysia? Sukanya itu bisa kerja di sini, dapat mertua yang alhamdulillah penyayang, suami yang penyayang. Itu sukanya. Dukanya? Dukanya ketika keluarga kesusahan, sakit, meninggal dan sebagainya tuh kita nggak bisa langsung pulang, nggak bisa melihat. Nah itulah dukanya. Oke, sekarang kita sama Uni Mila. Cantik banget ya. Uni Mila ini dari Sumatera Barat. Coba ngomong Padang, On. Dari Padang Apodio. Apodio mah aku juga bisa. Itu kayaknya Padang palsu deh aku. Aku udah Padang lahir di coret ya? Padang coret kayaknya. Jadi Uni kalau pulang kampung ke Jakarta. Ya. Udah nikah sama warga negara Malaysia berapa tahun? Itu 12 tahun ya. Udah nikahnya? Nikahnya. Asal mana abangnya? Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sebenarnya Sembilan. sama-sama Padang kayaknya ya. Oh, sama-sama suku Iya, Minang kan Minang dia. juga ya kalau di Negeri Sembilan. Iya. Terus apa suka dukanya? Sukanya dia bisa pindah ke sini, which is negara yang nggak macet sih sebenarnya. Macet dong, tadi aja kesini macet. Kurang daripada Jakarta sih. Nggak separah Jakarta ya. Educationnya bagus. Itu preferensi orang juga kan beda-beda ya gitu. Perbedaannya paling ya dia makanan Indonesia kadang-kadang dia makan, tapi kita juga harus bisa masak masakan Malaysia. Masakan Negeri Sembilan tuh apa
apa? Masak lemak. Masak lemak. Cili padi. Makannya pakai sambal. Makannya enggak gitu aja dia. Pakai nasi langsung Dia gitu. pakai ikan asin kalau suamiku. Ikan asin goreng sama itu udah cukup. Dengan orang Malaysia tuh berantemnya pakai bahasa apa? Ya, gua kalau udah Melayu pakai pasti pernah lah, nggak mungkin enggak ya pasti. Pasti kan kita dengan pasangan pasti ada berantem Ya ngomongnya kalau bahasanya ini kalau pakai lagi bahasa kesel apa? banget ya pakai bahasa lo gue. Oh. Gitu maksudnya ya. Nggak pakai bahasa Indonesia dong ya. Di Indonesia lah. Lo kebayang nggak sih berantemnya Masa kita pakai bahasa harus mikir Melayu dulu bahasa- makanya bahasa dia Inggris kayak mikir gitu. apa ya gitu. Kalau pakai bahasa Melayu lebih mikir lagi kita mau ngomong apa juga apa ya bentar-bentar ini padahal emosi nih tapi masih nyari Iya. kata-katanya. Tapi ini udah masuk 12 tahun ya udahlah terserah lo mau apa. Dia Terserah gitu ya. Jadi bukan kalau mau pergi pun bukan izin, udah statement. Besok aku kesini ya gitu. Terus kamu di sini pakai visa apa? Bisa ikut suami. Berapa tahun dapatnya? Kemarin yang terakhir 2 tahun. Dapatnya 2 tahun. Ya udah. Terima kasih Uni cerita-ceritanya. Oke, terima kasih dan nikah. Mudah-mudahan pernikahannya bahagia sampai kakek nenek. Amin ya Allah. Oke, sekarang kita sama Teteh Anden yang cantik tuh. Gelis dari Bandung. Sudah berapa lama ada di Malaysia? 11 tahun 11 tahun? Iya. Nikah sama orang Malaysia 11 tahun? nikah sama orang Malaysia 11 tahun. Terus dulu bisa ketemu gimana? Dulu ketemunya dikenalin sama temannya teman. Temennya teman itu adalah Pacarnya orang Malaysia. Oh. Terus pacarannya berapa lama? Pacarannya 4 bulan. Oh, cepet banget ya? Cepet banget. Kok bisa yakin menikah gitu dengan orang Malaysia yang beda negara, beda adat semuanya? Beda adat. Dalam perkenalan yang sangat singkat 4 bulan itu, kenapa bisa yakin? Bisa yakin karena pertama dia bilang mintanya sama orang tua kan. Terus? Jadi katanya kalau minta langsung sama orang tua tandanya baik gitu. Gentleman Gentle, gitu ya? Iya gitu. Karena Iya. berani langsung ngomong sama orang tua gitu Iya. ya. Setelah dijalani gimana? Dari perkenalan 4 bulan itu ternyata ada yang nggak dipahami secara mendalam atau kayaknya oh oke aja gitu. Pertamanya kayak culture shock aja ya. Contohnya kalau di sini kan kalau kita kan kalau dari ada undangan biasanya kita kalau duduk aja gitu kan campur perempuan sama laki. Nah, Kalau kalau di di sini ternyata perempuan sama perempuan, laki-laki dia Itu di mana sih yang kondangan laki sama laki, perempuan sama perempuan? di Kucing. Oh di Kucing, oke. Oh di Kucing Kan gitu. gua pertama Kucing, Oh suaminya asli Kucing. Iya. Bahasa daerah Kucing tuh apa? Meow. Dia ada bahasanya sendiri. Apa Kayak bahasanya? kalau misalnya kita bilang iya, dia Apa? bilang ao. Hah? Terus ao. Au. Dia bilang kame. Kame. Kame adalah saya. Kame adalah saya. Kamu? Kita. 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 Kalau apa kabar apa? Apa kabar kita? Gitu. Ah ngarang. Apa kabar kita? Betul. Apa pola? Apa pola itu apa? Lagi ngapain? Oh lagi ngapain? Susah juga ya bahasanya karena beda banget ya. Terus apa dukanya menikah dengan abang dari Kucing? Dukanya jauh dari family, jauh dari keluarga. Udah gitu. Makanan sih yang Makanan beda Kucing banget. tuh bedanya apa? Dia makanannya bersantan dan manis. Ya jadi pertama kali datang ke sana kaget makan santan tiap hari, jadi bawaannya nggak enak perut. Oh mules. Mules ya Terus say. kehidupan sama mertua gimana? Mertua baik sih. Dengan ipar-ipar? Baik sih. Sepertinya di balik itu ada cerita ya yang tidak bisa disampaikan. Abang Wan dan Tante Anden mudah-mudahan pernikahannya bahagia selamanya. Amin. Oke, sekarang kita sama Ica. Ica dari Sumatera Utara tapi pulangnya ke Jakarta. Sekarang juga sedang mengandung, alhamdulillah. Di usia kandungannya yang jalan 5 bulan ya Iya, Ica ya. betul. Ini anak keberapa? Anak pertama, anak kedua sih. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus sudah berapa lama menikah? Menikah 1 tahun lebih 2 bulan. Bisa ketemu abangnya dulu gimana? Dia lagi kerja di Jakarta. Oke. Terus ya udah habis itu kenalan, setahun 2 tahun pacaran, 1 tahunnya kan karena kena COVID ya, corona. Oh, kamu baru ya berarti baru tahun 2021 nikahnya? Oh, pasangan pengantin baru. Jadi
Udah dia baru nunggu COVID nggak kelar-kelar, jadinya dipaksain aja kawin pas satu pandemi. Nikahnya Nikahnya di online di Jakarta. Oh, nikahnya online. Iya, habis kalau enggak, nggak, maaf. iya gitu Nikahnya pakai apa? WhatsApp. enggak, dia pakai dia jadi diwakilkan gitu loh, Oh, video call. video call. Iya, maksud aku jadi mempelai wanita dan mempelai pria nggak ada di satu tempat kan? Si Iya. abangnya ada di Malaysia, Iya. kamunya di Jakarta. Iya. Terus nikahnya pakai Zoom. Iya pakai Zoom tuh. Ya waktu itu kan pengen antara dia ke sini nggak boleh, apa aku ke sana juga nggak boleh. Jadi kalau caranya ya online. Pakai dulu. Zoom meeting ya. Terus kamu perbedaan usia dengan suami berapa jaraknya? Lumayan sih, 10 tahun. 10 tahun ya. Kamu udah bisa ngomong bahasa Malaysia belum lah ya kalau baru Belum bisa. selesai. Tapi abang kamu ngerti bahasa Indonesia. Ngerti. Jadi kita kalau ngobrol pakai bahasa masing-masing, jawab masing-masing gitu. Yang penting ngerti. kalau- Jawabnya nggak bisa. Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih, terus pada support gitu, pada sabar juga kalau nggak ngerti aku ngomong apa juga dia tetap sabar, nanya pelan-pelan gitu. Ya udah Ica, terima kasih cerita-ceritanya ya. Iya, Mudah-mudahan kehamilannya lancar sampai dengan melahirkan. Kamunya sehat terus, amin. Sekarang kita sama Neng Gelis Datin Sri. Aduh. Yang paling cantik, yang baru pulang dari Swiss. Oleh-olehnya mana? Ada pisau mau? Swiss Army. Victorino. Yang paling cantik nih tuh. Ya Allah. Udah berapa lama di Malaysia? Alhamdulillah udah 15 tahun. 15 tahun. Terus ketemu dengan Dato gimana ceritanya? Ceritanya panjang. Diperpendek dong. Nanti ini jadi satu konten untuk kamu sendiri. Suami saya dosen. Waktu itu saya lagi S1 di UPI di IKIP Bandung. So bikin apa seminar. Ketemu di tempat seminar. Sekarang sudah punya anak berapa? Alhamdulillah udah 5. Anak saya sendiri ya maksudnya. Masa anak orang? Iya. Terus suka dukanya apa? Sukanya banyak peluang sih di sini ya. Lebih banyak kesempatan ya. Lebih banyak peluang di sini. Kalau rajin sedikit bisa lebih bagus. Dukanya ya ada perbedaan ya. Ada cara berpikir yang beda. Apa itu? Contohnya satu. Contohnya kalau di sini kayaknya lebih individualistis ya orangnya. Maksudnya bukan di taraf yang negatif, tapi mereka lebih mengurus urusannya masing-masing daripada kita di sana banyak gosip kan. Di sini emang kurang gosip kata siapa? Acara gosipnya juga cuma satu hari Minggu doang. Ya, coba bayangin TV kalau di sana maksudnya, di TV. Kalau di sana kan Kita tiap pagi siang sore itu ada acara gosip. acara gosip. ya. Jadi kurang gibah dikit ya. Terus Alhamdulillah. hubungan dengan keluarga suami gimana? So far begitulah kan. Akankah lidah juga bisa tergigit ya? Apalagi dengan orang gitu ya. Kan kita nggak bisa muasin hati semua orang, tapi kita berusaha yang baik lah untuk diri kita sama keluarga kita aja gitu. Kayak suami saya sangat to the point. Mau makan Contohnya? apa? Jadi Contohnya? jawabannya mau makan apa hari ini? Ya. Oke, nasi kandar, titik. Nanti nggak akan ketangkep. Jadi Oh. kepengen ini nggak akan ketangkep. Harus disebutin dengan jelas literally gitu ya. Pengen emas 10 gram, 10 gram bilang. Dikit banget kalau datin. Ya lah gitu contohnya, jangan bilang kayaknya yang ini cantik. Oh nggak ada kayak gitu. Langsung mau ini gitu ya, sebutkan. Itu gitu. yang itu boleh nggak? Kayak gitu Boleh, aja. boleh. Terima Oke. kasih Datin Sri cerita-ceritanya. Mudah-mudahan pernikahannya bahagia. Amin. Anak-anaknya sehat ya. Amin. Oke, selanjutnya sama Kakak Leni yang cantik ini. Sekarang langsing banget tuh. Udah gemuk kan? Udah gemuk ya. Terus nikah sama warga negara Malaysia, kamu ngerasanya gimana? Oke aja sih, hampir sama lah, sama-sama ini ya, satu rumpun Melayu. Apalagi suami kan masih keturunan Minang. Terus hubungan dengan keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih semuanya. Kebetulan suami kan keluarganya cowok semua. Nah, jadi oke aja sih. Kenapa jadi kayak geli gitu sih? Apa dukanya? Kadang
ngomong masih agak, kalau lagi marah-marah dia masih suka nggak nyambung karena gue masih ngomong bahasa Indonesia, dia kadang kurang ngerti. Oh, jadi kalau berantem ditinggal pergi. Ya pergi aja karena dia nggak ngerti. Jadi kalau berantem siapa duluan biasanya sering minta maaf? Si abang juga. Siapa Suami duluan. Nah, Terus kalau minta maaf gimana biasanya kalau orang Malaysia itu? gimana? Romantis Biasanya nggak? cara- Romantis nggak? Enggak. Suami bukan tipe romantis. Oh, saya bukan tipe romantis. Terima kasih Kakak Leni cerita-ceritanya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Oke, selanjutnya sama Eka. Eka udah berapa lama kalau Eka nikah sama abang? 4 tahun, hampir 4 tahun lah. Terus istri keberapa? Istri yang ketiga, tapi udah cerai sebelumnya dengan istri Oh. pertama kedua, baru nikah sama saya. Tapi bukan pelakor ya? Bukan, udah cerai udah lama. Udah cerai lama, terus baru ketemu Baru Eka. ketemu, ha. Ketemunya di mana? Di sini. Ketemu di Malaysia. Di teman. Oh, kamu kerja? Enggak. Dulu ngapain ke Malaysia? Sering datang sini, kebetulan anti nikah sama orang Sabah. Tinggal di Kepung, jadi sering bolak-balik ke sini Ketemunya di mana? di acara nikahan teman. Oh. Setelah melihat orang menikah, abang kamu jadi mau menikahi kamu ya? Gatal mungkin ya. Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik banget. Apa baiknya? Mertua kalau aku nggak nelpon dia pasti akan nelpon, nyari-nyari hampir tiap hari dia akan nelpon. Ipar juga alhamdulillah baik. Eka ini jualan bakso dan punya kafe di Setapak ya. Platinum Namanya Aji Ilham Cafe. ya Ai Ilham Cafe. Kalau yang ada di Setapak bisa mampir nanti ketemu Mbak Eka di sana. Boleh. Oke, Makan terima bakso. kasih Eka. Sekarang kita sama Kakak Leli, Sis Leli yang cantik. Dulu Sis Leli ini pernah jadi Abang None Jakarta ya? Zaman 2006, lama ya. 2006. Tapi setidaknya sudah pernah ikutan kontes-kontes kecantikan gitu ya. Zaman masih muda. Sekarang tuh juga masih muda tuh, masih cantik. Sekarang Kakak Leli ini kerja di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Malaysia. Udah berapa lama di Malaysia? Di Malaysia udah hampir 4 tahun. Terus udah punya keturunan berapa? Alhamdulillah 1. Alhamdulillah. Terus dulu bisa ketemu dengan abangnya gimana yang orang Malaysia ini? Kebetulan dulu tuh di Jakarta kan juga kerja di hotel marketing. Terus memang kebetulan sering bolak-balik ke Malaysia untuk bisnis trip. Jadi memang kebetulan suami itu klienku. Oh, aku menikahi klienku itu judulnya. Indirect sih karena memang meetingnya sama sekretaris kantor dia. Terus dijodohin lah. Pertama sih nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Karena aku handle klien Malaysia, awalnya nggak suka sama orang Malaysia. Kenapa awalnya kok nggak suka? Aduh, demanding, banyak maunya, terus ribet, riuh gitu ya. Karma. Ternyata bener ya, pepatah bilang jangan terlalu membenci sesuatu hal, akhirnya jadi mencintai hal itu. Bener, jadi kepatok. Memang kurang lebih banyak mirip ya sama Indonesia, cuma somehow menurut aku dia lebih ya aku compare dengan mantan-mantan di Indonesia ya. Oh ya, yang gue mungkin dia lebih mandiri ya, lebih mandiri, terus juga wawasannya juga lebih luas karena kan macam-macam orang di sini lah, dan cara berpikir dia lebih terbuka lah menurut aku sih ya. Pacaran setahun setengah ya. Terus nikahnya Di Jakarta. susah nggak waktu dulu ngurus surat pernikahan dengan orang Malaysia? Aduh, kayaknya pas giliran gue agak apes ya. Kenapa? Karena kayaknya waktu itu kebetulan PMN, NR itu baru turun, dan sepertinya banyak peraturan yang diperketat karena banyak illegal marriage, banyak illegal workers yang pakai alibi spouse visa yang aku dengar. Terus makanya jadi sistem untuk buat spouse visa, persetujuan segala macam itu luar biasa ribetnya, sekitar 1 bulan baru bisa mendaftarkan pernikahan di KL. Setidaknya harus ke 5 kementerian di Jakarta. Oh, waktu itu masih harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum, ke Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, terus dan lain-lain. Jadi memang perjuangannya luar biasa. Kirain perjuangannya sebelum nikah aja, Ternyata setelah menikah pun juga ada perjuangan. Tapi cinta memang patut diperjuangkan. Waduh.
kalau misalkan dia ke Jakarta gitu, dia paling nggak bisa nyetir di Jakarta. Pasti Karena macetnya macet. parah, nggak sabar ya. Nggak sabar, karena Oke. buat dia macet di Jakarta udah tidak manusiawi dan sepertinya aku pun menyetujui itu juga sih. Bikin stres ya. Jadi hal-hal kecil yang kadang-kadang bikin meledak, tapi itu sparkling of love lah ya. Terus kalau soal keuangan, kalau orang Malaysia tuh gimana? Dijatah atau cari sendiri atau kalau minta baru dikasih? Kita memang terbuka dari awal, dari sejak nikah. Jadi memang berapa yang akan dikasih, berapa yang dibutuhkan. Memang dia nggak merasa nyebutin butuh berapa atau apa. Dia akan kasih, kalau kurang ya let me know aja kata dia gitu. Dan kita pun juga tahu diri lah ya, dikasih juga alhamdulillah. Ya, harus bersyukur lah ya dan benar. mempergunakan dengan sebijaksana mungkin. Betul. Terima kasih ceritanya Kakak Oke, Laili. Mudah-mudahan thank you. pernikahannya bahagia, long lasting. Amin.